Oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong. Oke, hari ini Rabu ya, 15 November 2023 ya. IHSG lu lihat sendiri naik gila 1,57% ya karena hari ini ada kabar gembira buat lo ya. Yang mau gue bahas kabar gembiranya. Apa itu kabar gembiranya? Bahwa inflationnya Amerika ya di bulan Oktober udah rilis semalam. Makanya hari ini lu lihat naik gede ya. Ternyata turun inflasinya Amerika ya. Turun ke 3,2% ya dari 3,7 di bulan September. Agustus kan 3,7 tuh. September 3,7. Nah, kemarin turun akhirnya di bulan Oktober. Ya, hal ini membuat eh, investor tuh jadi optimis. Ya, ini lihat ya, 3,2 ya, turun ya. Hal ini membuat investor optimis bahwa The Fed kemungkinan tidak akan lagi menaikkan suku bunga. Ya, dalam waktu dekat setidaknya. Makanya hari ini mereka borong langsung di IHSG juga langsung gila-gilaan kan. Ya. Nah, lu ya coba lihat BRI aja hari ini naik 3,9% ya. Makanya mereka langsung ngeborong guys. Ya, hari ini. Ya, Mandiri naik segini, BBCA naik juga ya. Oke. BNI juga naik kalau nggak salah tadi 2%. Ya, rata-rata naik lah kalau Big Bang. Ya, arahnya jadi lebih positif ya. Nah, eh kalau gue bilang ya dari strategi kemarin kita udah bilang bahwa kalau lo strategi lo adalah time in the market ya, mau market merah atau hijau lo tetap di market. Ya kalau gue sih lebih saranin lo kayak gitu karena namanya crash itu paling cuma sementara. Justru kalau lo lagi ada duit cash, lo serok lah saat market lagi kemarin 6.700, 6.600 ya lo bakal cuan gede dalam posisi-posisi sekarang gitu loh. Apalagi lo yang kemarin bisa serok BRI di 4.800 kan. Sekarang lo naik berapa tuh? Bentaran aja lo cuan. Kalau lo ada duit cash ya. Dan gue nggak terlalu saranin, sangat tidak menyarankan lah gue strategi time the market ya. Lo berusaha timing, timing keluar masuk lah. Lo berusaha timing. Ya. Karena market itu unpredictable. Buat lo yang nggak tahu bahwa setiap pengumuman inflasi itu di tanggal 14 ya. Pengumuman inflasi itu tuh di setiap tanggal 14. Nah, jadi strateginya gini John ya, US inflation now. Lo doain tuh inflasi di bulan November yang akan rilisnya itu nanti Desember tanggal 14 tahun depan bulan depan gitu ya. Lo doain turun lagi ya guys. Lo doain inflasi US tuh turun lagi sehingga ketika dia misalnya turun nanti nih ya. Ini kan ada ini 3,2%. Nah, lu doain nih inflasi dia di November turun. Ya entah turun ke 3,0 atau kalau bisa 2. Nah, kalau doain semoga 2, ya makanya rajin berdoa. Ya kalau nanti dia the Fed menilai, mereka kan targetnya 2 ya. Kalau mereka dia udah terjun sampai 2 nih ya. Nah, the Fed itu udah pasti bakal mempertimbangkan menurunkan suku bunga. Nah, di situ koneksinya, John. Ya, dia akan mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga. Kalau dia nanti inflasi US makin turun kedua, maka ketika the Fed pasti akan menurunkan suku bunga dan itu nanti akan diikuti oleh BI Indonesia. Bank Indonesia juga akan menurunkan suku bunga. Nah, ketika suku bunga turun, namanya yield-yield obligasi, deposito itu akan berkurang, John. Ya, akan berkurang. Otomatis kalau mereka berkurang, investor yang ada di sana di obligasi negara atau deposito gitu kan, mereka akan tarik duitnya dan mereka mulai lagi masukin di instrumen investasi yang berisiko kayak saham gitu loh. Makanya nanti akan terjadi kenaikan yang gila di saham. Hari ini aja lu lihat sendiri kan, ya. Baru pengumuman inflasi US aja terbang 1,9%, 1,5%, 6.900 ya. Berarti kita tahu nih dalam beberapa bulan ke depan nih, at least dalam 1 bulan ke depan nih, market akan jauh lebih positif ketimbang kemarin. Ya, akan jauh lebih positif ya. Sampai nanti kita lihat inflasi di bulan November itu hasilnya sih keluar tanggal 14 ya. 14.
bulan depan. Doain turun. Gue pribadi sih sangat mendoakan itu turun ya supaya IHSG nanti naik. Ya, IHSG naik. Ya kalau nanti suku bunga udah turun, nah IHSG pasti terbang. Pasti terbang. Kalau suku bunga kecil kan, yield obligasi kecil yang nggak menarik lah. Like, yang invest di sana juga nggak menarik. Lebih baik gue taruh duit gue, taruh di pasar yang lebih beresiko. Ya kayak pasar modal. Seperti itu guys, strateginya ya. Jadi kayak kemarin ya gue bilang di video gue sebelumnya ya, soal-soal crash-crash begitu ya. Namanya lagi crash, itu momentum. Yang mulai jadikan lah, namanya crash itu momentum lo masuk. Bu, nambah muatan lah istilahnya. Jangan lu kabur. Kabur dalam posisi cut loss. Ini kocak. Ya gue bilang lu kalau kayak gitu susah cuan. Lu kalau berusaha timing the market susah dah. Lu nggak bakalan. Warren Buffett tidak melakukan itu kalau lu mau coba-coba timing the market ya. Coba lu cek investor tenar yang berhasil ya. Ya Warren Buffett, ya, Peter Lynch. Di Indonesia Pak Lokeng. Lu lihat Pak Lokeng ada sibuk katlus ya di market-market terus kagak ada. Nggak ada gitu ya. Mereka ini adalah bukan penganut timing the market. Mereka bukan penganut ini, bukan. Nggak ada mereka apa ya istilahnya, wah kalau market lagi merah gue cabut dulu nih dari saham. Enggak, mereka tuh penganut time in the market. Mau market merah, hijau, tetap ada di market ya. Peter Lynch juga sama. Menurut Peter Lynch, orang yang katanya mencoba timing the market itu gak bakal berhasil menurut Peter Lynch. Ya. Kalau kayak yang juga lu lihat, ada nggak lu lihat dia sibuk cut loss? Market lagi kagak ada. Nah terserah sih lu mau ikut yang mana ya. Ya kalau gue sih ikutin aja mereka-mereka ini yang udah terbukti. Jadi gini loh guys, namanya kan secara floating, seumpama turun kan berarti kan entah floating gain lu berkurang atau floating lu jadi floating loss. Itu kan hanya sementara, basically kan. Tidak real, basically tidak real. Ya, tidak real. Kalau lu diemin aja, itu bisa naik lagi. Jadi lu jangan dikit-dikit, wah gue liat turun dikit, gue cut loss gitu loh. Jangan. Apalagi itu emiten membagikan dividen ya. Emiten yang membagikan dividen tetap membagikan dividen dalam kondisi market crash tidak ada hubungannya sama sekali. Nah ini biasa pemula banyak tanya nih, wah kalau market crash ini ngaruh nggak dividennya berkurang? Kagak, nggak ngaruh. Yang labanya meningkat justru dividennya meningkat. Justru malah enak ketika harga lagi jatuh lu bisa beli harga murah, lu dapat dia lebih gede dividennya. Ya ketika lu serok ya. Jadi nggak ada ngaruh guys ya. Makanya memang sih makanya kalau lu mau nganut tipe yang begini ya pastikanlah bahwa emiten lu berdividen. Lu tetap santai. Tetap santai ya. Memang kalau market crash itu kan kurang disukai lah. Mereka yang fokusnya di capital gain tuh kurang disukain banget. Ya karena itu bakal roboh. Ya. Oke guys, jadi menurut gua dalam 1 bulan ini market bakal lebih positif ya. Ini udah balik ke 6.969 lagi. Ini kelihatan banyak investor yang akhirnya lega. Lega dengan data inflasi di Amerika yang udah 3,2% sehingga mereka berani jor-joran, lumayan jor-joran lagi. Apalagi nanti John, lu perhatikan. Ya ini kan suku bunga lagi tinggi. Lu cicil lah di saat masa itu. Kan ini kan sekarang kita ISG stuck ya. Paling banter kemarin cuma tembus 7.000 turun lagi. Crash lagi gitu kan. Di momen itulah lo kalau ada duit ya. Kalau duit lu average. Ya, atau mulai nambah muatan. Ya, dividen tuh membantu ketika perusahaan membayar dividen lu bisa bantu nambah muatan di situ ya. Nanti ketika sudah suku bunga US turun, Indonesia ikutin turun, di saat itulah terbang bareng-bareng semua. Terbang. Ya lu lihat hari ini aja baru data inflasi US aja terbangnya udah kayak begini. Ya kan? Apalagi nanti. Ya. Mungkin bisa tembus 7.300 nanti kalau suku bunga udah turun itu ya guys. Oke guys, gue rasa gitu aja nih kabar gembira ya. Semoga jadi penyemangat buat lo. Semoga porto lo udah mulai hijau-hijau lagi semuanya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.